Shalom. Nah, serasa 300 orang. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Baru aja saya bicara rasanya ya. Awal bulan tahun baru aja kita udah mau perjam. Ini perjamuan lagi. Berasa gak sih jemaat hari-hari itu begitu luar biasa? Halo? Biasa? Berasa gak? Baru bangun kita udah mau tidur lagi, bangun lagi tidur, minggu lagi gitu ya. Begitu luar biasa gitu kan. Seluar biasanya Tuhan ketika kemarin kami pelayani di lapas ya. Kemarin kami diizinkan kembali melayani di lapas. Saya bilang lapas itu saya saksikan kepada mereka. Saya bilang saya bicara kepada jemaat di Geraha Kurnia. Jemaat Geraha Kurnia itu orang bebas, tapi tidak sebebas orang lapas. Ya, orang lapas kemarin, wow, saya lihat mereka lebih heboh lagi. Lapas kemarin gimana? Benar-benar mereka keluar dari tempat di kursinya, mereka benar-benar joget buat Tuhan. Waduh, sukacita, ya. Kita jauh dari sini ke Tangerang, dari Tangerang kita ke Cikupa sana gitu kan ya. Pulang kita udah larut malam. Tapi kita sukacita loh. Sampai semalam saya bilang, kenapa saya nggak ngantuk ya? Kenapa saya nggak capek gitu ya? Ternyata sukacita Tuhan itu membuat kita menjadi kuat gitu, ekstra kuat itu, beneran ya. Jadi saya alami luar biasa kemarin, saya benar-benar saya alami sukacita di dalam Tuhan, baru saya benar-benar dahsyat gitu ya. Yang tadi saya bilang, waduh, ini khotbah yang biasa kita khotbah di Kurnia ini 3.000 ya. Di sana itu kayaknya 10.000 lebih gitu loh ya. Saya bilang, wow. Gimana nanti saya? Tapi itulah Roh Kudus ya. Roh Kudus nggak buat perbedaan antara di Kurnia dan di sana. Tapi Tuhan justru buat yang 10.000 tadi luar biasa. Amin. Kayaknya lesu deh. Saya bersaksi udah bersemangat ya. Saya dipelototin doang gitu ya. Puji nama Tuhan. Yuk nanti aja kesaksiannya ya. Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sama yang saya bawakan di lapas kemarin. Saya tahu di lapas mereka begitu merasa sukacita. Saya mau lihat di Kurnia bagaimana rasanya mendengar firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan ini membuat mereka merasa dahsyat. Ya, saya tantang mereka. Apakah ada yang dari lahir sudah Kristen? Suaranya banyak gitu kan ya. Karena saya di depan mereka di belakang, jadi suaranya dengung. Jadi saya nggak tahu. Tapi saya tanya Pak Rudi, iya bilang banyak. Saya tantang lagi, ada nama Lukas gak? Ada. Ada nama Markus gak? Ada. Ada nama Yohanes gak? Ada. Di depan-depan namanya Yohanes. Malu nggak ya? Saya bilang malu banget. Kenapa Yohanes murid Yesus ada di penjara? Ketawa dia. Ketawa lah mereka semua gitu. Beneran. Malu kalau kita ya. Saya bilang firman Tuhan pernah gak menjanjikan anak-anak Tuhan ada di penjara? Gak ada ayatnya. Iya kan? Saya bilang namanya Yusuf. Saya maklumin karena dia aslinya orang Muslim. Ya, dia baru bertobat. Dia gak ngerti apa kata Tuhan. Jadi kalau dia masuk di penjara, di lapas itu, barulah dia kenal Yesus. Saya masih maklum. Tapi yang namanya Lukas, yang namanya Markus, Yohanes bisa di penjara. Kenapa coba? Itu kan satu kejahatan. Malu gak Tuhan kira-kira? Saya aja malu kemarin ya. Saya aja malu apalagi Tuhan gitu ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 146 sampai 48 ya. Sudah ketemu? Mazmur 119 ya, udah ketemu ya. Bangkit berdiri yuk kita baca sama-sama. Nanti kita akan tahu apa maksudnya tadi ya. Kita baca 2, 3. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Amin. Silakan duduk. Ayat 147 berkata, 146 berkata ya. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu.
Ini yang saya pertanyakan kepada mereka. Adakah Markus, Lukas, dan Yohanes? Ada. Saya bilang, kenapa? Tuhan udah bilang kan ya. Tuhan bilang loh, aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Nah ya, Tuhan bilang, maksudnya di ayat firman Tuhan itu gak ada anak-anak Tuhan ada di lapas. Kenapa mereka ada di lapas gitu ya? Tapi setelah kejedut ada masalah, baru kita, Tuhan tolong aku. Benar gak sih? Kalau udah sakit, Tuhan ampunin aku, Tuhan sembuhkan aku. Itu kalau orang sudah sakit. Tapi kalau lagi banyak duit, dia gak inget Tuhan, dia ingetnya jalan-jalan. Itu masalah di manusia, ya. Yang Tuhan mau itu kita itu bela Tuhan sampai dimanapun. Tapi kita manusia banyaknya gitu loh. Kalau lagi ada duit tersenyum. Kalau lagi nggak ada duit kita mingkem, susah lah senyumnya kita. Ya, ada yang ketawa. Tapi itu fakta. Pengakuan dia sendiri loh. Fakta, itulah manusia. Kalau sudah kejedut, aduh sakit. Ya. Kalau sudah masuk penjara baru, Tuhan ampuni aku. Di saat sebelum masuk penjara, kok kita nggak bisa bilang, Tuhan kuatkan aku ya, jaga aku Tuhan, kuasai aku, untuk aku tidak sampai melakukan hal-hal yang jahat. Tapi itu tuh tergiur kita. Kemarin ada yang bersaksi. Ini ada yang bersaksi, yang lucu saya senyum sih, ketawa. Saya bilang, waduh, orang itu ya kalau nggak punya uang, kalau nggak punya duit itu cenderung yang namanya tergiur dengan namanya uang, apalagi 200 juta. Besar nggak sih 200 juta? Besar 200 juta, apalagi 2M ya. Tergiur, kerja apa kita bisa dapat 2M langsung? Itu banyak, narkoba ya, jual narkoba atau bandar narkoba, itu gampang. Itu ada yang bersaksi. Sampai dia bilang, wow, saya pokoknya mau. Apalagi saya lagi butuh duit nih. Saya lagi butuh duit buat bayar sekolah, buat bayar uang sekolah anak. Lagi duit, lagi butuh duit lagi. Contoh apa buktinya? Lagi butuh duit maksudnya, ya, lagi butuh duit. Dia udah mau ambil job itu. Bukan dia sih, tapi dia cuman nyambung tangan aja ngasih tahu ke orang ya. Tapi orang lain yang dijalanin. Terus kalau kita dapat duit itu duit halal apa haram? Hah? Haram. Ya. Tuhan tuh kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Tuhan tahu apa yang kita mau. Kata Tuhan, kamu belum ngomong aja di pikiranmu aja Tuhan udah tahu, apalagi kamu ngomong gitu kan ya. Nah ini dia udah pikir, dia udah calling-callingan nih sama bandar-bandar gitu kan. Oke, aku siap terbang gitu ya. Tapi ada yang mencegah, jangan, kamu lakukan itu pasti kamu dapat masalah. Itu nggak bisa. Udah nggak, pokoknya aku kan nggak jual. Aku nggak, bukan pengedar, aku nggak jual, aku bukan bandar. Aku cuma ngenalin doang. Terus yang jalan dia. Tapi untungnya dia sadar setelah ya ada yang mengingatkan dia, jangan. Itu loh. Jadi hari-hari ini jemaat, jangan sampai jemaat salah langkah karena duit. Ya. Siapa sih yang butuh duit? Semua orang butuh duit. Gak ada orang gak butuh duit. Orang kolong jembatan aja butuh duit. Benar gak sih? Tapi bukan duit yang seperti itu. Makanya Tuhan minta kita berdoa dan berdoa, kata Tuhan. Tuhan bisa kita, masalahnya ini manusia. Dikasih 100 mintanya 200. Dikasih 1M mintanya 2M. Makanya gak pernah cukup. Gak pernah puas. Ya, kalau udah gak puas itu kenapa? Jalan pintas yang kita terima. Jalan pintas banyak duitnya. Tapi penjara upahnya. Ya. Jadi jangan. Jadi saya berharap sekali sebelum kita melakukan apapun, yuk kita tuh sama-sama berdoa. Banyak berdoa, bersandar diri kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itulah harapan kita. Kita gak bisa ngandalin siapapun. Ya, apalagi uang haram. Uang haram tuh gampang dicarinya, gampang. Tapi akibat dari segalanya itu, ya itu tadi, penjara. Kemarin di penjara ada anak kecil loh. Anak baru belasan ya, belum cukup umur. Masuk. Terus begitu kita sampai,
Ada yang bilang, oh ini anak baru. Aduh. Saya bilang, aduh saya berdoa jangan ada orang baru lagi deh, gitu kan ya. Maksudnya dalam arti kalau nggak ada orang baru berarti kan orang semua udah bertobat, bener nggak? Kalau masih ada orang baru berarti kan terus aja ada perbuatan jahat gitu ya. Saya tanya gitu ya, saya tanya sama di belakang, kita duduk di depan, di belakang kita kan napi-napi semua. Itu kasusnya apa? Terus kasusnya apa? Istilahnya kalau kasus yang penipuan tuh kan namanya Sanci Pak, tahu nggak Sanci Pak? 378. Kalau namanya percabulan di anak di bawah umur tuh apa itu? Tito tahu nggak? Oh, nggak tahu ya. Dia nyebut sih apa gitu ya, tapi saya nggak gitu paham. Itu anak laki-laki kecil, tahu nggak hukumannya? Aduh kasihan, 11 tahun. Coba bayangin. Dia lakukan percabulan di bawah umur. Saya bilang, oh kalau ini sih harusnya bukan 11 tahun ya. Karena tapi saya percaya nih perempuan yang dicabulin sama dia itu pasti anak orang punya duit. Jadi anak orang punya duit biasanya yang penting gue puas deh lu masuk di penjara, tua di penjara gitu kan ya. Coba bayar anak sekecil itu 11 tahun. Akhirnya ditanya lah, kamu sudah disidang belum? Sudah. Akhirnya putusan berapa? 9 tahun. Sedih banget. Itu anak masih SMA kali ya, SMA pendek lagi. Saya bilang itu loh. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Jadi sekarang nih kalau dia sampai itu orang Kristen terpengaruh dengan hal-hal begitu, pasti kebanyakan nonton di handphone itu loh. Handphone tuh apa sih yang kamu nggak bisa buka? Ingat anak muda, ya. Percabulan, perzinahan itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Kenajisan adalah kejijikan bagi Tuhan. Tuhan, orang tuamu mungkin gak lihat apa yang kau lakukan. Tapi mata Tuhan tidak pernah terpejam dari kita semua. Begitu kita buka porok di handphone, ya kita nikmati, sudah berdosa. Ya, hati-hati anak muda. Kalau ada handphonemu yang gitu, jangan coba-coba buka. Ya, apalagi kalau engkau sendiri yang melakukan, itu lebih parah lagi. Kata Tuhan di pikiran kita aja sudah berdosa, apalagi kita melakukan. Jadi hati-hati anak muda, ya. Kuasai dirimu, jangan sampai engkau tergoda dengan hal-hal dunia ini. Dunia ini hanya menghancurkan. Gak ada dunia menjadikan keselamatan, menghancurkan. Sesaat aja yang namanya dunia. Ngeri banget ya. Jadi saya bilang saya berdoa bagi para lapas. Jangan sampai lagi orang baru masuk. Kasihan gitu lah ya. Jadi kita berdoa bagi bangsa kita ini semua baik-baik adanya. Jangan sampai dimenangkan oleh Lucifer yang jahat itu. Kemarin banyak juga diundangnya siapa yang sudah mau bebas dari situ ya, sudah waktunya bebas. Tinggal 2 bulan, tinggal 1 bulan, banyak juga tuh, ada 10 kali ya Pak. Akhirnya mereka di depan kita doakan yang sudah mereka mau bebas. Supaya kenapa? Supaya mereka jangan mengulangi lagi. Saya tantang sih. Yohanes, ketika kamu keluar nanti, apakah kamu masih mau mengulangi lagi perbuatan kamu? Enggak Bu, gitu ya. Jadi semua sih kalau kita tantang di situ dibilang enggak Bu, enggak. Tapi kita nggak tahu. Ya, kita berharap jangan sampai lagi. Makanya itu sekalipun orang keluar dari penjara, jangan kita kucilkan mereka kalau ada kenal ya. Kemarin kita dimatrikulasi, yang Rabu depan saya tuh ternyata dia juga mantan narkoba, baru keluar dari penjara juga. Karena cerita-cerita pelayanan, saya bilang kita pelayan di penjara bawa selimut. Terus katanya emang boleh ya bawa selimut? Saya bilang katanya boleh. Karena kenapa saya bertanya? Karena saya juga mantan penjara. Kaget saya, nggak sangka gitu loh ya. Jadi kita tuh kadang-kadang mikir orang yang ada di gereja itu orangnya pada kudus semuanya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak nyangka ada orang-orang seperti itu. Dia ngaku itu enak banget loh. Saya kan mantan dari keluar dari penjara. Dia kayak orang lagi gimana ya? Lu nggak tahu gue siapa? Lagi itu ya, tapi dia bangga gitu loh, maksudnya saya udah punya. Saya pikir oh iya ya benar juga ya, dia ngaku gitu lah. Jadi dia bukan sembunyikan tapi dia ngaku. Tapi ada seperti itu ya. Jadi itu Tuhan bisa pakai orang-orang. Kalau kita nggak bisa dengar-dengaran, Tuhan bisa hajar kita masuk penjara dulu baru kamu bertobat.
Tapi saya berharap jangan sampai kita dihajar Tuhan, masuk penjara dulu baru kita mau bertobat. Ya, sebelum Tuhan melakukan, kita dengar-dengaran taat patuh kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan bilang Tuhan ini duitnya banyak Tuhan, ini duitnya bolehlah sekali Tuhan. Toh nanti aku dapat duit aku bawa ke gereja. Kalian pikir gereja itu tempat penyucian uang? Jadi banyak orang bilang ya, gak apa-apa kita dapat duit begitu bawa ke gereja kudus langsung. Kalian pikir apaan tuh gereja? Langsung kudus begitu ya. Kalau kalian ngasih gereja nggak tahu tuh uang dari mana, ya mungkin gereja masih terima ya. Tapi kalau kalian ngomong ya, saya dapat duit nih, boleh nipu. Wah, kira-kira mau nggak ya gereja terima? Kalau saya jujur aja enggak. Beneran. Kalau ada orang, Bu, ini terang-terangan misalnya, Bu, saya kemarin dapat nipu, daripada keambil negara atau polisi duitnya, mendingan saya kasih kurnia. Oh enggak Pak, maaf Pak, mohon maaf, terima kasih, bawa pulang aja Pak. Beneran, ya. Jangan kata kita gereja langsung matre, terus langsung mau, enggak. Kalau ditanya gereja butuh duit, butuh banget gitu ya, gereja butuh banget duit. Tapi bukan berarti duit seperti itu. Ya jemaat, jadi sadarilah. Jadi kita kalau melihat orang sudah di lapas itu, boro-boro kita mencium wangi Rexona lah, paling murah ya, wangi Rexona tuh nggak ada loh. Baunya tuh ya bau asam kayak orang baru bangun tidur gitu ya, belum mandi, jalannya belum sikat gigi. Kemarin di belakang saya nanya, Ibu di Cakung ya? Karena ada yang berita kali di Cakung. Iya, Cakung di mana? Di JGC bukan? Oh bukan, saya di Taman Modern. Rupanya dia bawa buku, di dalam buku tuh ada handphone. Ada handphone. Saya bilang, lah kok bisa bawa handphone? Bukannya katanya napi nggak boleh bawa handphone. Rupanya disembunyiin di buku. Dia nanya, Ibu nomor teleponnya berapa? Wow, saya bilang mau nanya nomor telepon saya. Saya bilang, nanti aja ya kamu tanya Ibu Vita ya. Oh gitu ya, kata gitu. Bukan saya mau takut sama dia, tapi saya kan nggak kenal dia gitu kan. Saya tinggal di JGC, dia rupanya orang JGC gitu. Rambut udah panjang, gigi pun udah kuning gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di sana dan apa yang terjadi. Boro-boro sikat gigi beli odol kali ya. Kalau kita sikat gigi kita nggak boleh bawa masuk, karena banyak napi-napi mempergunakan sikat gigi dilancipin itu buat mereka gitu. Makanya kalau orang bawa sikat gigi nggak boleh. Jadi hal-hal itu. Jadi kita nggak tahu dia punya sikat gigi apa enggak gitu ya. Nah itu loh. Jadi bersyukurlah jemaat kalau kita masih termasuk orang-orang bebas untuk memuji Tuhan. Saya tanya mereka, kalian di sini tuh ibadah berapa kali dalam seminggu? 6 kali. Wow, gitu. 6 kali. Saya bilang kalah saya. Ya iya, kita hari apa? Minggu, Selasa, Rabu, Jumat, ya. Kita 4 kali, dia 6 kali. Jadi firman Tuhan itu ngelotok dong ya, dia bilang gitu ya. Ya, dia cengir-cengir aja sih. Tapi bagusnya di sana. Di sini saya nggak ngeliat yang ada bawa buku ya. Di sana bapak-bapak bawa buku, semua dicatat dan saya bilang boleh dicatat karena nanti ada door prize. Kalau ada door prize kamu boleh nyontek gitu ya. Banyak loh yang bawa buku, yang nyatet-nyatet gitu ya. Nah itu, jadi kita lihat mereka tuh ada kemauan. Ya, jadi aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada peringatanmu. Setelah kita jatuh, baru kita sadar, Tuhan ampuni aku mau mendengar deh Tuhan, nasihat Tuhan, peringatan Tuhan, itu kebanyakan manusia. Ya, kalau manusia lagi enak, jangan harap manusia memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi kebanyakan manusia yang sudah sekarat, yang sudah nggak bisa apa-apa, yang punya banyak masalah, itu biasanya yang bisa teriak Tuhan seperti itu. Kita baca, kita itu harus bertekun kepada Tuhan. Kita baca Roma 5 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Tahan uji seperti emas ya. Emas itu dibakar bolak-balik, dibakar bolak-balik, jadilah emas 999. Mahal kan harganya daripada emas 18 karat. Emas 18 karat itu kadang-kadang bisa merah. Benar gak sih deh? Ya, kalau emas 999 itu emas yang paling murni. Dia menjadi emas murni itu mereka sudah dibakar bolak-balik, bakar bolak-balik. Ya, karena ketekunan tukang emas sehingga hasillah emas murni yang harganya luar biasa. Demikian juga kita. Kalau kita mau menghasilkan murni di hadapan Tuhan, kita harus siap, jangan dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit kita yang rasanya sakit kepala dikit kita nggak mau ke gereja, ya nggak punya uang dikit seperti Lukas bilang, ya gue nggak bisa senyum. Ya jangan seperti itu boy ya, jangan begitu ya dek ya. Kita baca Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh bahagia. Itu janji Tuhan. Ya, rancangan yang Tuhan beri sama kita itu rancangan damai sejahtera. Rancangan kita ingin cepat kaya, itu kita. Jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah itu akibat di dalam penjara itu banyakkan narkoba, ya, narkoba banyak, penipuan banyak. Itu ujung-ujung itu apa? Mereka melakukan itu karena apa? Cien, ya, karena fulus, ya. Itulah akibatnya. Jadi jangan kita lakukan seperti itu, karena Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, hari depan kita penuh harapan. Terakhir, Amsal 3. Saya boleh undang para pemain musik ya. Amsal 3, kita ayat 5, 6, 7 sampai 8 saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Amin ya. Karena Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan karena pinternya kita, hebatnya kita. Kalau kita merasa pinternya kita, hebatnya kita bisa tergelincir. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, kita tidak akan pernah tergelincir. Jadi Tuhan merancangkan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan.